Elang ini sedang mematuk botol. Adapun tokek di dalam, saya di sini untuk berbaring. Siapa yang mengira elang itu tidak bodoh? Itu langsung mengambil botol dan menerbangkannya dan kemudian menjatuhkannya kembali. Akibatnya, botol itu tidak pecah, tetapi menabrak katak yang pura-pura mati. Katak itu sangat marah. Elang melihat. Ia ingin masuk ke dalam botol tapi tokek tidak peduli. Tanpa diduga, tepat setelah itu, botolnya pecah. Katak tertawa. Pada saat itu, elang menangkapnya. Saat katak itu tertangkap di langit, tokek beruntung lolos dari maut. Tokek Rango adalah hewan peliharaan yang dibesarkan. Dalam sebuah kecelakaan, Rango jatuh dari mobil pemiliknya. Mengandalkan pecahan kaca, itu melayang ke daerah gurun. Di bawah terik matahari, suhu tinggi. Kulitnya terkelupas. Ia ingin minum air. Kehabisan kata-kata adalah memanggil air ke lidah dan segera menguap. Terlihat di depan ada Tatu. Rango ingin meminta bantuannya. Tanpa diduga, Tatu ditabrak. Ternyata di tengah jalan tempat Rango tertembak. Tatu berkata kepada Rango, "Tidak ada air dalam radius 100 mil. Rango ingin hidup, dia harus pergi ke kota yang jaraknya ribuan mil." Rango tidak tahu seberapa jauh jarak 1000 mil. Saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang mengintai di jalan ini. Saat elang terbang di langit, Rango buru-buru menyamar sebagai katak. Hanya saja warnanya sangat eye-catching. Apakah elang itu buta? Tentu saja dia tahu itu. Rango menyilangkan kakinya dan berlari. Sangat sulit untuk menyingkirkan elang. Itu ditunjuk oleh laras senjata hitam lagi. Orang yang mengarahkan pistolnya adalah rekan Rango. Juga penduduk kota terdekat. Tidak melihat Rango jahat, tokek membawanya ke kota. Agar orang lain tidak menyadari bahwa aku berasal dari tempat lain. Rango mempelajari cara orang. Kemudian secara terang-terangan memasuki sebuah pub. Adegan di sini mirip dengan barat jauh. Rango menjadi bersemangat. Mulailah merekrut untuk menenun kisah menjadi koboi untuk menghancurkan kejahatannya. Orang-orang di sini tidak pernah keluar dari benteng bambu desa. Semua orang percaya. Hanya dalam beberapa menit, Rango menjadi idola mereka. Ada tokek lain yang saya dengar Rango sangat kuat. Segera temukan untuk bertarung. Rango tidak berani menolak. Kalau mau, mari. Siapa yang takut? Mereka berdiri terpisah 100 meter. Berniat menggunakan pistol untuk memutuskan kemenangan dan kekalahan. Tetapi begitu pertempuran dimulai, orang-orang takut untuk melarikan diri. Rango berpikir bahwa auranya telah membuat mereka takut. Dia sombong sama orang di sini. Tapi tepat setelah itu, seekor elang besar muncul dari belakang. Ternyata orang tidak takut pada Rango, tetapi pada elang. Tokek kurus ini tidak takut dengan elang. Dengan tenang berlari ke toilet. Dia berpikir bahwa elang tidak akan membawa orang pergi. Hasil. Suasananya agak canggung. Rango hanya bisa dengan cepat bersembunyi di mesin penjual otomatis. Tapi dia meremehkan elang. Masukin uang, pilih nomor produk. Untungnya, Rango dapat melarikan diri dengan cepat. Rango kabur. Elang mencuri tali dari tubuhnya. Rango bermaksud menggunakan pistol untuk memotong tali. Tapi tak disangka, peluru itu tidak mengikuti lintasan normalnya. Itu mengenai kawat yang memperbaiki rangka baja. Sama seperti itu, elang yang dulu perkasa dihancurkan sampai mati oleh rangka baja. Penduduk kota melihat tokek mengalahkan elang. Segera sembah Rango sebagai pahlawan. Semua orang dengan cepat mempelajari nama Rango. Bahkan wali kota mengundangnya untuk menjadi polisi. Rango sangat puas dengan kenyataan. Ia memiliki hak untuk mengambil air bersama dengan orang-orang. Siapa sangka saat membuka kran air, yang keluar adalah lumpur. Rango tercengang. Orang-orang juga terbelalak. Air di sini adalah uang mereka. Semua orang menyimpan air di bank. Setiap bulan mengambil sedikit. Tapi hari ini kota ini tidak memiliki air lagi. Apakah air di bank hilang?
untuk menemukan sumber air yang hilang. Rango memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Pada malam hari, dia menangkap sekelompok tahi lalat di dekat bank. Rango yang baik hati memberi mereka paspor. Tanpa diduga, keesokan harinya, tikus-tikus ini mengambil semua airnya. Rango buru-buru membawa semua orang ke jalan tikus dan persik. Jalannya gelap dan lembab. Mereka tidak menyadari bahwa mata yang menakutkan sedang mengawasi mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka menemukan pintu keluar. Rango berencana membawa semua orang kembali ke sumber air. Tapi setelah beberapa saat berjuang, apakah Anda menemukan bahwa tangki air yang dicuri oleh tikus sekarang kosong? Ternyata tidak ada air di bank segera. Wali kota menyembunyikan ini. Pasti ada konspirasi yang lebih besar di dalam. Melihat Rango dan yang lainnya kembali dengan tangan kosong, orang-orang menjadi putus asa. Rango tidak ingin mereka kecewa. Pergi mencari wali kota dan minta klarifikasi. Wali kota sama sekali tidak khawatir tentang ini. Dia memberitahu Rango bahwa dia sedang menciptakan dunia yang hebat. Melihat pekerjaan konstruksi di kejauhan, Rango segera mengerti bahwa wali kota telah merebut sumber air. Dia ingin memonopoli, mengumpulkan air, dan memaksa orang bekerja untuknya. Wali kota mengundang Rango untuk bergabung dengannya. Tapi Rango tidak ragu untuk memilih sisi rakyat. Ini memberitahu ini kepada semua orang. Dan berjanjilah pada mereka, jika dia pasti akan menemukan sumber air lagi. Orang-orang mempercayai kata-kata Rango. Tapi seekor ular raksasa tiba-tiba muncul dan mengubah pandangan orang-orang tentang Rango. Pernahkah Anda melihat minuman ringan seperti ini? Rango bingung dengan racun ular ini. Rango awalnya adalah hewan peliharaan yang dibesarkan manusia untuk pertunjukan. Berdasarkan akting Hollywood dia, Rango telah menyusup ke kota. Semua orang memujanya sebagai pahlawan. Rango ingin berurusan dengan wali kota yang berencana memonopoli sumber air. Wali kota melepaskan ular itu. Ular itu berpikir Rango sangat kuat. Tapi Rango baru saja melihatnya. Seperti tikus melihat kucing. Ular itu segera mengerti bahwa Rango adalah penipu tanpa nyali. Jadi itu mengungkap kebohongan Rango di depan semua orang. Bawa Rango keluar kota. Rango baru saja membuang lencana polisinya. Meninggalkan sendirian saat matahari terbenam. Itu disembunyikan dari semua orang. Dia hampir menganggap diri seorang pahlawan. Kemunculan ular membuatnya menyadari kenyataan. Rango tidak tahu kemana dia pergi. Itu berlangsung 1 hari dan 1 malam. Lalu pingsan di pinggir jalan. Dan ketika jatuh, sekelompok serangga perlahan-lahan memindahkannya. Ketika Rango sadar kembali, dia melihat seseorang berdiri di depannya. Orang ini menoleh. Rango segera mengenali identitasnya. Dewa Barat. Koboi paling awal. Dia adalah penembak yang terampil. Mempertahankan wilayah Barat Jauh selama bertahun-tahun. Di bawah dukungan Dewa Barat Jauh, Rango bersemangat lagi. Ia kemudian menemukan Tatu yang telah menunjukkan jalannya sejak awal. Tatu berkata kepada Rango, tanah yang diinjaknya dulunya adalah sungai. Tetapi suatu hari, orang-orang menguasai sumber air karena membangun kota. Benar saja, di dekatnya, Rango menemukan kota manusia. Rango mengerti bahwa mengendalikan air berarti mengendalikan segalanya. Wali kota ingin memonopoli sumber air untuk memaksa orang menggadaikan tanah untuknya. Biarkan dia meniru manusia untuk membangun kota modern dan mengklaim tahta. Rango benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia harus kembali ke kota, meminta duel dengan ular. Tapi itu hanya memiliki 1 peluru. Pada titik ini, hanya mengandalkan pikiran. Rango segera menghubungi orang-orang. Mereka menemukan sumber air yang disembunyikan oleh wali kota, lalu membuka katup air. Menemukan sumber air yang mereka temukan oleh wali kota lalu membuka katup air. Semua orang bisa melihat kemenangan di depan mereka. Wali kota memaksa orang untuk mengancam Rango. Tidak bisa melihat kematian tidak menyelamatkan. Tertangkap dan terkunci dalam toples. Melihat bahwa Rango tidak lagi mengancam, wali kota bersiap untuk menangani ular itu. Tetapi pada saat ini, satu-satunya peluru Rango pecah.
Rango dan yang lainnya selamat. Tapi wali kotanya menyedihkan. Ular itu hampir terbunuh olehnya barusan. Saat ini, dia diseret ke tempat yang jauh olehnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan ular itu lakukan padanya. Kota ini memiliki sumber air yang tak ada habisnya lagi. Tidak tahu kapan ular dan wali kota akan kembali. Kini, masyarakat tidak perlu menunggu distribusi air lagi. Setiap orang dapat menggunakannya sepuasnya. Rango menggunakan usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Setiap kali matahari terbenam, itu akan menunjukkan gerakan koboi paling klasik. Terkadang kita meragukan diri kita sendiri. Saat kita putus asa, saat kita bosan dengan hidup. Ingat momen ini. Tolong ingat saya. Bahkan jika aku tidak ada untuk melihat semua orang. Tapi aku akan selalu melindungimu.